ya. Baik, selamat malam Ibu dan Bapak semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir di seminar kesehatan yang melalui Zoom pada malam hari ini. Perkenalkan saya Luzinta, saya Customer Relation dari Forever Healthy Indonesia. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa menjadi MC ya di Zoom-nya Dr. Winda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sebetulnya sudah dibahas ya hari Selasa oleh Dr. Winda di kantor, dan mungkin ini Ibu Bapak semua yang belum sempat datang ke kantor, kita bisa ulang lagi di sini dan bisa nanti Ibu dan Bapak semua bisa tanya jawab juga dengan Dr. Winda seputar kesehatan, produk dan lainnya lah untuk Dr. Winda ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin perkenalkan diri dok, atau langsung saya yang kenalkan? Oh enggak ya, mungkin bisa dikenalkan sendiri ya dok ya. Silakan Dokter Winda. Halo, selamat malam semuanya. Malam Jumpa Dokter lagi Winda. dengan saya Dr. Winda, medical consultant-nya Forever Healthy Indonesia. Nah, topik kita hari ini itu mengulang topik kita di hari Selasa kemarin. Mungkin karena ya kemarin juga lumayan karena kita pembatasan juga ya untuk yang datang ke kantor. Jadi ini mungkin lebih bisa untuk teman-teman yang kemarin tidak hanya nggak bisa datang, tapi memang ya terpaksa tidak bisa datang karena kondisi gitu ya, karena pembatasan. Jadi ya disinilah saya akan jelaskan kembali tentang topik kita hari Selasa kemarin. Oke? Baik, Boleh dipasang slide-nya? Siap. Nah, topik kita hari Selasa kemarin. Slide-nya sudah full, belum. Oh, belum ya. Full. Bentar ya. Oke, sudah ya? Belum. Sudah? Sudah. Oke. Terima kasih Mbak Sinta. Ya, silakan ya, dok. Jadi topik kita hari Selasa kemarin itu, atau yang saya bawakan hari ini itu adalah Cocoflavanol untuk penderita gagal ginjal. Sih ya, mungkin teman-teman yang berkali-kali ikut soal gimana nih Cocoflavanol untuk yang udah gagal ginjal, yang udah cuci darah, bisa nggak? Dosisnya berapa? Seperti itu kan. Nah, kita sekarang bahas lebih detail lagi tentang itu ya. Nah, sebelum kita ngebahas bagaimana Cocoflavanol untuk penderita gagal ginjal, baiknya kita harus ngerti dulu nih, kondisinya gagal ginjal itu sebenarnya seperti apa ya. Slide. Nah, sebenarnya apa sih itu gagal ginjal kronik? Nah, gagal ginjal kronik itu adalah suatu kondisi di mana ginjal kita itu kehilangan kemampuannya untuk menyaring cairan dan juga sisa-sisa makanan. Dan saat kondisi ini terjadi, itu kadar racun dan cairan berbahaya itu malah jadi tetap menetap di dalam tubuh kita, di dalam darah kita. Di mana kalau itu semakin terakumulasi, itu bisa berakibat fatal kalau nggak segera kita atasi gitu ya. Makanya ini berbahaya banget gagal ginjal kronik ini. Dan memang sih tidak gampang sampai jatuh ke dalam kondisi gagal ginjal kronik. Tapi once kita sudah mengalami gagal ginjal, ya udah deh, langsung parah gitu ya. Slide. Nah, kalau namanya juga bermasalah terjadinya gagal ginjal, berarti terjadi kegagalan pada fungsi ginjal tersebut. Mulai dari fungsi ginjal itu apa aja? Mulai dari dia untuk mengatur kadar bahan kimia di dalam tubuh kita, di mana nanti bahan-bahan kimia inilah yang berperan dalam kerja jantung dan otot di dalam tubuh kita supaya mereka itu bisa berdenyut, bisa bergerak, bisa bekerja dengan baik. Lalu juga berperan juga dalam membantu mengatur tekanan darah. Jadi kalau umpamanya kita bermasalah dengan ginjal, itu justru cenderung tekanan darah kita tuh jadinya malah tinggi. Jadi itu erat banget hubungan antara tekanan darah dengan ginjal. Oke. Nah, lalu juga selain itu, ginjal ini juga ternyata bagus juga, berhubungan juga nanti ujung-ujungnya dengan tulang kita. Karena di ginjal itu dia berperan dalam memproduksi zat yang sejenis dengan vitamin D, di mana nanti itu akan berperan untuk nutrisi tulang kita.
Jadi kalau kita pun bermasalah dengan ginjal kita, itu juga kita biasanya nanti ujung-ujungnya diiringi dengan osteoporosis juga. Lalu juga selain itu juga dia berperan dalam memproduksi hormon glikoprotein yang kita sebut dengan namanya eritropoietin. Di mana eritropoietin ini itulah menjadi salah satu bahan utama untuk membentuk sel-sel darah merah. Jadi kalau seandainya sel eritropoietin ini kita nggak Oke, nah ini ada beberapa penyebab dari gagal ginjal ya, baik mulai dari diabetes, ya which is diabetes kita udah tahu lah ya kalau diabetes itu adalah penyebab dari segala macam penyakit ya, makanya dibilang ibu dari semua penyakit, mother of sickness. Selain itu juga bisa juga karena penyakit autoimun, jadi imun kita pun jadi teman-teman yang menderita autoimun, jadi imunnya itu justru bisa menyerang organ tubuh sendiri dan di sini case-nya adalah bisa menyerang ginjal. Jadi penyakit autoimun pun bisa menjadi salah satu penyebab dari gagal ginjal. Lalu karena tekanan darah tinggi, jadi hati-hati teman-teman yang tensinya tinggi, yang hipertensi, itu nanti komplikasinya juga bisa mengarah ke gagal ginjal juga. Lalu adanya peradangan pada pembuluh darah, infeksi lokal di ginjalnya sendiri, lalu mungkin ada kista ya, ginjal polikistik, terus juga mungkin karena keracunan ya. Jadi terlalu banyak jumlah logam atau racun yang berbahaya di dalam tubuh yang sehingga mengakibatkan beban ginjal itu terlalu berat sehingga malah jadi terjadi kegagalan ginjal. Itulah jadi penyebab-penyebab terjadinya gagal ginjal. Slide. Nah, ini gejala-gejalanya ya, gejala-gejala tanda-tanda kita mengalami gagal ginjal. Tapi sih saya rasa sih teman-teman sini sih tidak ada ya yang mengalami hal ini. Cuman baik untuk kita mengetahuinya supaya kita bisa mengantisipasi ya. Ciri-cirinya itu biasanya mulai dari kita tuh jadi lebih sering pengen buang air kecil, terutama di malam hari, bawaannya pengen pipis gitu ya. Terus habis itu kulit gatal karena banyak racun di dalam tubuh kita ya, banyak toksin sehingga kulit itu rasanya jadi gatal. Terus juga adanya darah atau protein dalam urin yang dideteksi saat kita tes urin. Bahkan bisa juga terjadi kram otot, kejang otot. Kayak tadi ya, ada zat-zat tadi yang terjadi kekurangan sehingga akibatnya itu membuat gangguan pada otot dan juga pada jantung kita. Lalu juga bisa juga kehilangan berat badan, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, tidurnya nggak nyenyak, kayak susah tidur ya. Terus kita tuh bawaan rasanya tuh lelah gitu, lelah, lemes, ketajaman mental kita juga mulai menurun gitu. Kita jadi mulai kurang konsentrasi, tekanan darah juga sudah mulai susah dikendalikan, apalagi teman yang sudah tensinya tinggi ya. Nah, teman-teman yang sorry, Bu Sinta itu ada yang ini bisa tolong di ini dulu. Nah, oke. Nah, terus juga tekanan darah yang sulit dikendalikan. Jadi mungkin teman-teman yang tensinya tinggi nih ya, tensi tinggi padahal sudah minum obat hipertensi, tapi kok kayaknya susah banget untuk turun tensinya. Itu juga kondisi yang berlama-lama seperti itu bisa menyebabkan gagal ginjal juga. Dan bisa juga menjadi salah satu tanda-tanda dari gagal ginjal. Lalu sudah mulai ada nih bengkak-bengkak ya karena adanya penumpukan cairan. Itu bisanya di pergelangan kaki, di kaki ataupun di tangan. Lalu sudah mulai ada nyeri dada, sesak ya karena dadanya itu di sekitar jantung, di kantong jantungnya itu sudah terjadi mulai penumpukan cairan juga di area tersebut sehingga bisa mengimpit jantung. Jadi rasanya itu seperti nyeri, sesak nafas dan juga bisa juga mengakibatkan disfungsi ereksi pada pria. Slide.
Nah, ini untuk pencegahan-pencegahan ya, supaya jangan sampai kita sampai di kondisi gagal ginjal tersebut. Nah, ini mulai nih ya, kita hindari yang biasanya merokok, terus suka minum minuman keras, itu harus dikontrol ya. Kalau bisa sih dihindari. Terus juga yang biasanya malas olahraga, mulailah olahraga, tapi tidak berlebihan ya. Tutup olahraga yang teratur saja, tidak berlebihan. Terus juga mulai biasakan membaca petunjuk obat. Jadi jangan asal minum obat ya, dibaca. Di situ ada tulisannya. Itu harus mulai dari sekarang tuh budayakan membaca ya. Baca petunjuk obat, jangan asal-asalan minum. Lalu juga hati-hati kalau diabetes. Nah, juga diwaspadai juga karena salah satu komplikasinya itu adalah gagal ginjal juga ya. Terus juga pola makan juga mulai diarahkan sekarang lebih ke pola makan yang lebih sehat. Slide. Memperkenalkan flavanol yang mengandung 80% kokoa flavanol dari ekstrak biji kakao. Jadi ini dia diambil dari ekstrak biji kakao pure gitu ya. Nah, ini mengandung 80% kokoa flavanol. Slide. Flavanol ini dia merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subclass dari polifenol. Nah, kandungan flavanol ini dia tinggi pada kokoa dan terbukti secara klinis itu bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular. Jadi memang tidak bukan sesuatu yang baru sebenarnya ya, dan memang sangat terbukti sekali untuk manfaatnya terhadap fungsi kardiovaskular. Dan itu dia memiliki short term effect, ya kira-kira kurang lebih sekitar 2 jam setelah kita mengkonsumsi, itu terjadi dilatasi pembuluh darah. Jadi pembuluh darah kita jadi lebih terbuka gitu ya. Dan untuk efek jangka panjangnya, bila kita rutin untuk mengkonsumsinya, itu kita akan mendapatkan manfaat dari antioksidannya, di mana antioksidan itu berperan penting sekali untuk menjaga kinerja tubuh kita dan juga membebaskan tubuh kita dari radikal bebas yang berpotensi untuk merusak sel-sel sehat di tubuh kita. Nah, tapi untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi ini, itu juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat. Slide. Nah, kalau teman-teman yang mungkin punya kenalan atau familiar lah ya dengan orang yang mengalami gagal ginjal, itu biasanya terapi yang dia dijalankan itu terutama adalah hemodialisa atau cuci darah. Memang itu merupakan terapi utama untuk gagal ginjal. Tapi hemodialisa ini pun bukan berarti tidak punya efek samping. Jadi dia juga ada juga efek samping dari hemodialisa ini, yaitu dapat menyebabkan peningkatan dari free hemoglobin. Jadi hemoglobinnya itu bebas. Di mana hemoglobin yang bebas ini justru cenderung untuk mencari ikatan, gitu ya. Cari molekul lain yang bisa dia ikat. Nah, salah satu yang berpotensi untuk diikat oleh free hemoglobin ini itu adalah nitric oxide. Dimana kalau nitric oxide-nya diikat dalam membuat pembuluh darah menjadi lebih lentur, sehingga terganggulah fungsi dari pembuluh darah. Nah, ada penelitiannya di mana dilakukan pada subjek yang berusia rata-rata itu 65 minggu, itu mereka kalau diberikan konsumsi flavanol 900 mg setiap hari selama 3 hari menunjukkan perbaikan lima yang dipengaruhi oleh dilatasi dari pembuluh darah tersebut. Jadi itu merupakan hasil yang sangat efek sekali ya, sangat bagus sekali karena dengan menurunnya aliran darah yang menurunnya tekanan membaiknya FMD ini itu akan seimbangnya tekanan darah yang lebih rendah itu akan membantu beban pada ginjal yang lebih ringan. Sehingga sangat bagus banget buat teman-teman, bagi orang-orang, buat pasien-pasien, buat yang gagal ginjal saja bagus, apalagi buat kita yang masih belum mengalami gagal ginjal.
Nah, ini dia patennya ya, paten yang sudah kita miliki untuk metode ekstraksi flavanolnya. Di mana metode yang kita lakukan ini, itu dapat mempertahankan itu hingga 80% flavanol kakao itu secara alami. Di mana biasanya kalau kita bandingkan dengan proses pembuatan coklat yang konvensional, itu terjadi penurunan sampai 67%, di mana itu menyisakan sekitar hanya sekitar 33% saja. Dan sedangkan dengan metode kita ekstraksi flavanol kita ini, itu bisa dipertahankan hingga 80%. Jadi kita dengan jumlah yang lebih sedikit, itu bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah dapat ya klaim scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority bahwa cocoa flavanol ini memang sudah terbukti dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah. Di mana ini juga memberikan kontribusi yang spesifik dalam menekan aliran darah yang normal. Jadi kalau kita mengatakan kalau cocoa flavanol itu bagus untuk pembuluh darah, itu bukan suatu overclaim lagi. Jadi memang sudah bisa diklaim untuk manfaat produk dari cocoa flavanol adalah untuk memelihara elastisitas pembuluh darah. Nah, buat teman-teman yang masih merasa sehat, belum ada masalah kesehatan yang signifikan, itu cukup 5 gram sehari untuk kebutuhan tubuh akan flavanol. Tapi kembali lagi ya, teman-teman yang paling tahu tubuhnya bagaimana, masalah dalam tubuhnya apa saja, terus apa saja sih resiko yang kita miliki gitu kan, resiko-resiko kesehatan yang kita miliki teman-teman yang tahu sendiri. Nah, kalau gram sehari dan itu tuh untuk takaran tuh estimasi adalah sekitar 3 kali 5 gram sehari. Sudah, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Dokter Winda untuk penjelasannya, luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu semuanya, jika ada yang ingin ditanyakan ke Dokter Winda, bisa langsung tanyakan melalui kolom chat, atau juga bisa menyalakan mikrofonnya dan menanyakan langsung ke Dokter Winda. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan seputar penyakit ginjal ataupun misalnya ada yang lain bolehlah ya Dok ya diselip-selipin ya pertanyaannya. Mumpung ada Dokter Winda. Baik, mungkin sambil menunggu ada pertanyaan, mungkin nanti saya informasikan hari Selasa tanggal 15 Desember, mungkin nanti untuk seminar kesehatan, karena kan kapasitasnya kalau di kantor sedikit ya, mungkin nanti akan kita pindahkan ke Warung Sunda Kedoya atau di Jalan Panjang. Nanti Bapak Ibu jika rumahnya dekat di Jakarta Barat ataupun memang ingin datang, bisa langsung ke Warung Sunda Jalan Panjang. Nanti kita akan untuk seminarnya akan diadakan di sana terlebih dahulu, seperti itu. Baik Dok, nih sepertinya sudah banyak pertanyaan ya langsung nih di kolom chat. Baik, sebentar. Ini dari Bapak Albert, hak paten itu dapat dari mana? Katanya Dok. Mungkin kalau itu sih kita dapat itu hak patennya itu dari Barry Callebaut-nya ya. Jadi itu hak paten oleh Barry Callebaut-nya. Di mana Barry Callebaut itu merupakan produsen dari cocoa flavanol tersebut. Cocoa flavanol kita ini gitu. Mungkin lebih jelasnya lebih ke Pak Ferry kali yang menjelaskan ya kalau untuk hak paten. Boleh, silakan Pak Ferdi. Bisa dibantu Pak. Halo. Oh, Pak Ferdinya. Halo Pak. Halo. Ya, halo Pak. Ya, coba
Saya bantu jawab ya. Ya jadi hak paten ini kita peroleh yang diperoleh oleh pabrik kami, produsen kami dari Kalabot. Jadi hak paten itu di Amerika. Hak paten itu kita ada punya 2 jenis, hak paten atas produk, hak paten untuk memproduksi memproduksi flavanol yang berasal dari biji kokoa. Jadi proses yang dipatenkan. Itu hak paten pertama. Yang kedua itu hak paten fungsinya. Tadi yang sudah biasa di presentasi lain yang dokter Winda jelaskan, kita ada hak paten yang berdampak pada kulit, pada pencegahan prostat, kanker prostat ya. Lalu ada lagi untuk menurunkan berat badan. Itu ada 4 paten fungsi dan 1 paten produksi. Demikian, Pak Albert. Baik, terima kasih Pak Ferdi, sudah dibantu dijawab. Ya. Oke dok, baik. Pertanyaan selanjutnya ya dok, ini ada dari usernya namanya Blue. Ibu atau bapak ya. Halo dok, apakah flavanol bisa mengatasi gejala lupus dan bagaimana cara minumnya? Terima kasih. Oke, nah ya untuk flavanol dia sih memang sebenarnya bukan untuk mengatasi lupus ya. Jadi concern flavanol bukan ke sana, cuman memang ada sedikit bisa membantu untuk memberikan efek. Jadi karena ada efek antioksidannya, itu flavanol itu bisa membantu untuk lebih menekan aktivitas dari sel imunnya supaya tidak terlalu agresif sekali. Dan juga ada efek antiinflamasinya untuk membantu mengurangi peradangan-peradangan pada sel-sel yang diserang oleh sistem imun kita sendiri itu. Jadi lebih berperannya ke sana aja sih. Otomatis dengan tadi peradangannya berkurang, biasanya juga diiringi dengan gejalanya juga lebih ringan. Tapi bukan menjadi fokus utama dari flavanol gitu. Untuk cara minumnya itu akan kembali lagi sesuai kebutuhan aja. Jadi boleh di trial sendiri, kebutuhannya cocoknya tubuhnya seberapa banyak. Boleh nanti kalau untuk kondisi lupus itu bisa dicoba mulai dari 2 kali 5 gram dulu. Nanti ditambah bertahap ke 3 kali 5 gram, habis itu nanti boleh ditambah lagi ke 3 kali 10 gram, disesuaikan aja dengan kebutuhan. Gitu. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Ibu Siska. Dok, apa istilah gagal ginjal masih dipakai ya? Sekarang banyak dipakai adalah gangguan fungsi ginjal. Sama aja sih sebenarnya. Cuman biasanya kalau kita berbicara tentang gagal ginjal, itu sudah lebih spesifik gitu. Jadi sudah terjadi memang kidney failure, bukan cuma sekedar kidney disease gitu ya. Bukan hanya sekedar gangguan fungsi ginjal yang sementara aja. Biasanya sih lebih arahnya ke situ, tapi sebenarnya basically itu sama aja sih. Gitu. Oke, baik dok. Terima kasih. Dan ada pertanyaan dari Ibu Irma Arianti. Dok, untuk yang ginjalnya baru bermasalah dan diabetes, gimana cara konsumsinya? Nah, kalau dia ginjalnya baru bermasalah dan kebetulan diabetes juga, kemungkinan masalah pada ginjalnya ini akibat komplikasi dari diabetesnya. Jadi mungkin boleh lebih ditreat arahnya kepada diabetesnya ya, gitu. Itu kan jadi sekaligus mengcover semua juga. Tapi sebenarnya untuk pemberian dosisnya sih hampir-hampir mirip. Jadi untuk pemberian dosisnya boleh diberikan 3 kali 5 gram. Gitu. Nanti dinaikkan bertahap jadi 3 kali 10 gram seperti itu. Tapi mulai dari 3 kali 5 gram dulu aja. Oke, siap dok. Dan ini ada pertanyaan dari Ibu Dewi Sartika. Selamat malam, apakah sakit ginjal itu ada ciri-ciri sakit sebelah kiri? Suka kayak dicubit-cubit? Dan apakah flavanol bisa buat menurunkan berat badan dengan cepat? Wah, ini sepertinya pertanyaan semua wanita nih ya. Ini mungkin sakit ginjal itu ada ciri-ciri sakit sebelah kiri apa ya? Pinggangnya mungkin ya. Pinggang sebelah kiri gitu kali ya maksudnya ya. Nah ini sih tidak spesifik. Jadi bisa sakit, bisa tidak. Justru biasanya kalau dia gagal ginjal itu justru tidak terasa sakit. Yang terasa sakit itu biasanya karena batu ginjal. Nah, tapi itu pun dia ada cara pemeriksaannya sendiri ya. Jadi mungkin baiknya sih itu dicek ke dokter untuk memastikan karena ada caranya sendiri untuk memeriksa tersebut.
Nah, lalu juga apakah flavanol bisa menurunkan berat badan dengan cepat? Tidak, Ibu. Dia memang bisa meningkat, dia tuh perannya itu lebih ke meningkatkan metabolisme lemak. Tapi apakah bisa cepat atau tidak, itu akan tergantung relatif lagi. Nah, pada saat diturunkan ini, saat di metabolisme lemaknya, asupan kita gimana? Kita jaga atau enggak, gitu kan? Nah, kalau kita jaga sih ya mungkin bisa jadi lebih cepat turunnya. Tapi kalau seandainya nanti di metabolismenya tinggi, tapi juga asupannya juga nggak kalah banyaknya, ya sama aja sih, ya nggak turun-turun juga, seperti itu. Oke dok, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Eka Rustia. Selamat malam, kalau anak usia 2 tahunan sering mimisan biasanya kenapa ya dok? 2 tahunan sering mimisan itu biasanya sih karena faktornya kan memang pada anak-anak itu pembuluh darahnya masih rapuh ya. Nah, jadi kalau seandainya mimisan sih bisa karena macam-macam. Bisa karena faktor suhu tubuh yang meningkat, bisa juga faktor karena terlalu capek gitu. Biasanya lebih ke sana sih. Atau mungkin memang lagi ada masalah di saluran pernapasannya. Jadi mungkin bisa dicek lebih lanjut kira-kira kemungkinan penyebabnya apa gitu. Biasanya sih lebih ke sana sih. Jadi soalnya karena memang lebih rapuh aja. Masih lebih rapuh karena masih lebih kecil kan. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Firman. Malam dok, Dokter Winda, ada member saya mau tanya apakah Cocoa Flavanol bisa membantu penyembuhan penyakit pilek menahun? Oke. Pilek menahun ini sebenarnya sih biasanya tuh kita bilang tuh sinusitis. Ya. Jadi kalau ini sebenarnya sinusitis itu termasuk salah satu penyakit alergi. Balik lagi, tidak di situ perannya flavanol. Ya, jadi flavanol tidak berperan pada penyakit pilek. Pilek karena pilek yang menahun itulah ya karena sistem imun, karena alergi. Nah, itu tidak ke sana perannya. Jadi sebenarnya sih ya kan bukan perannya sih tidak terlalu memberikan efek sekali ya, tapi mungkin perannya flavanol lebih ke ininya aja, lebih ke mengurangi apa namanya ya peradangan gitu, peradangan di area saluran-saluran sinusnya tersebut gitu supaya tidak terlalu agresif dan tidak membengkak sehingga menutup saluran nafas sehingga membuat dia jadi lebih mampet hidungnya. Dan juga bisa membantu juga lebih ke untuk nutrisi juga gitu. Untuk penyampaian nutrisi-nutrisi yang dia konsumsi untuk mendukung dari pileknya tersebut supaya bisa lebih efektif. Jadi lebih ke situ aja perannya flavanol. Bukan untuk obatnya khusus sih penyakit pilek menahun ini gitu. Oke, baik. Terima kasih dok. Ini ada dok tambahan dari Koko Tony Zeng, ya, mungkin menambahkan dari pertanyaan Ibu Eka ya, yang tadi anak 2 tahun mimisan, ini bisa dipakai flavanol kan ya dok? Maksud Ibu Eka, bagaimana tuh dok? Oh, kalau bisa sih bisa-bisa aja, nggak masalah. Cuman ya ibaratnya nanti akan kembali lagi ke anaknya aja ya, dia suka nggak umpamanya dengan rasanya, masih bisa terima atau nggak, karena kan lumayan pahit gitu. Gitu aja sih. Oh. Tapi nanti untuk anak-anak, untuk bayi, untuk anak 2 tahun seperti itu, kasihnya tuh jangan banyak-banyak seperti kita orang dewasa ya. Kasih dikit aja, 2,5 sampai 3 gram aja cukup gitu, sekitar 1,5 sendok teh aja. Oke, jadi sudah terjawab ya pertanyaan Ibu Eka. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bapak Leo Jadi. Malam dokter, mau nanya kalau suka pegel di bagian pinggang belakang dan lumayan sering buang air kecil, itu termasuk gejala kena ginjal nggak dok? Terima kasih. Nah, itu biasanya kalau seperti itu artinya itu beban ginjalnya itu sudah mulai meningkat. Oke. Itu artinya beban ginjalnya sudah mulai meningkat gitu ya. Kerjanya agak berat. Nah, itu perlu diantisipasi. Kalau seperti itu, mulai banyak minum air putih aja, Pak. Banyak minum air putih, terus habis itu dikurangi begadangnya.
ya, kurangin begadang, lebih banyak istirahat supaya untuk membantu meringankan beban dari ginjal tersebut seperti itu. Sama jangan lupa minum flavanolnya. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sodikin Ferianto. Selamat malam, dokter. Apakah flavanol mampu menghancurkan batu ginjal? Terima kasih. Flavanol tidak untuk menghancurkan batu ginjal. Nah, ya tidak untuk menghancurkan batu ginjal. Untuk batu ginjal itu dia sebenarnya sih basically sih tidak bisa dihancurkan ya, tapi tergantung juga sih ya ukurannya sebesar apa. Kalau dia masih kecil-kecil itu masih bisa didorong untuk keluar secara sendirinya gitu melalui urin. Kita banyakin aja minum. Cuman kalau seandainya sudah besar itu tidak bisa, itu harus ditembak ya, harus ditembak di laser seperti itu untuk menghancurkan batu ginjal supaya nanti bisa keluar lewat urin sebelum dia semakin merusak jaringan-jaringan ginjal yang lain gitu. Oke, siap dok. Baik, untuk ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Della Morita. Dok, apakah hipertensi menahun bisa mengganggu kerja ginjal? Minum flavanolnya berapa kali sehari? Oh tentu dong, justru itu merupakan salah satu yang membuat tadi penyebab gagal ginjal ya, yaitu hipertensi. Karena pada saat tekanan darah kita tinggi gitu ya, itu tekanan ke ginjal juga tinggi jadinya. Jadi seperti ginjal itu kan seperti saringan yang halus-halus gitu ya, jaringan yang halus-halus. Kalau kita alirkan air ya, mengalir air itu dari melewati saringan ini, alirannya slow, itu tuh dia nggak akan merusak saringan. Tapi pada saat kondisi hipertensi itu alirannya itu kencang. Lama-lama si saringan ini tuh bisa jebol. Itulah yang akhirnya nanti akibatnya bisa mengarah kepada gagal ginjal tersebut karena bisa menggagalkan fungsi filter dari ginjal. Makanya kenapa hipertensi itu merupakan salah satu penyebab dari ginjal. Jadi memang penting banget kita, apalagi untuk teman-teman yang sudah ada hipertensinya, itu untuk menjaga sekali tekanan darahnya. Karena semakin tinggi, semakin lama tubuh dalam kondisi hipertensi, itu akan semakin membebani ginjal dan semakin merusak ginjal. Nah, kalau untuk itu, minum flavanol yang tadi direkomendasikan adalah 3 kali 5 gram. Seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Anggrek. Oh, ini Ibu Anggrek di luar negeri nih dok nih, luar biasa ya bisa mengikuti Zoom. Baik, malam dok, mau tanya kalau untuk syaraf mungkin ya, syaraf kejepit itu bisa nggak ya, dan juga punya kolesterol. Selama ini konsumsi obat terus. Kalau bisa, apakah boleh konsumsi flavanol dan juga masih dibarengi dengan obat yang sebelumnya diminum? Terima kasih jawabannya. Nah, sama juga sih ya pada dasarnya flavanol bukan untuk syaraf kejepit, tapi memang bisa membantu nih untuk distribusi obat-obatan yang sebelumnya diminum yang memang untuk syaraf kejepit tersebut. Jadi supaya obat-obatan untuk syaraf kejepitnya ini bisa bekerja dengan lebih maksimal, bisa sampai di target sel yang memang ingin diperbaiki seperti itu. Jadi bisa banget untuk dikombinasi konsumsinya antara flavanol dengan obat yang sudah diminum selama ini. Jadi nggak apa-apa gitu dikombinasi obat-obatannya secara bersamaan, tapi kalau bisa minumnya dibedakan waktunya. Minum flavanol dulu 2 jam sebelumnya supaya flavanol ini lebih ke membuka jalur di pembuluh darahnya supaya obat-obatan yang diminum tadi itu bisa lewat dengan terdistribusi juga dengan baik gitu. Oke, terima kasih dok. Ini dari Ibu Puji. Kalau yang berat badan kurang ideal, bisa nggak minum flavanol? Berapa takarannya dok? Oke. Tunggu, mana nih Yang enggak, dia langsung direct, iya. Oh oke. Langsung direct Gimana ke saya. Tadi? Kalau berat badan yang kurang ideal, bisa tidak minum flavanol? Mungkin badannya kurang bisa. ya. Bisa, boleh minum flavanol, nggak ada masalah. Ini berarti yang berat badannya justru lebih kurus gitu maksudnya ya? Iya, lebih kurus. Nggak ada masalah.
nggak ada masalah, tetap boleh minum flavanol. Bukan berarti nanti dia minum flavanol terus jadi kurus kering ya, nggak juga gitu kan. Flavanol kan kembali lagi dia kan fungsinya ada lebih ke kardiovaskularnya gitu, bukan obat diet gitu. Jadi nggak ada masalah untuk dia mengkonsumsi flavanol, jadi nggak perlu khawatir. Oke, berarti tidak masalah ya dok diminum oleh siapapun ya dengan berat badan yang beragam ya. Baik, selanjutnya ini dari Pak Sodikin lagi. Selamat malam dokter, tambahan pertanyaan dong, flavanol apakah cepat menurunkan sakit diabetes dan komplikasinya? Belum tentu cepat. Nah, ya, belum tentu cepat. Akan kembali lagi tergantung pada beratnya penyakitnya masing-masing. Jadi tidak bisa disamaratakan. Akan berbeda treatmentnya kepada orang yang sakit diabetesnya baru beberapa bulan dengan yang sakit diabetesnya sudah 10 tahun. Tentu tidak sama. Ya. Beda juga kepada yang diabetesnya tidak terkontrol dengan yang diabetesnya terkontrol. Itu juga pasti tidak akan sama hasilnya. Jadi akan kembali lagi kepada masing-masing tubuhnya. Nah, makanya kan kalau dari hasil penelitian, itu yang dianjurkan adalah konsumsinya 3 kali 5 gram sehari. Bukan. Kalau untuk diabetes itu malah lebih tinggi yang sarankan. Itu 3 kali 10 gram. Nah, akan kembali lagi tapi kepada masing-masing tubuh. Kembali lagi tadi diabetesnya sudah sejauh mana nih? Sudah separah apa? Sudah seberapa lama? Sudah seberapa luas kerusakan dari diabetes tersebut? Yang diakibatkan oleh diabetes tersebut. Jadi nanti akan bervariasi. Bisa lebih bahkan dari 3 kali 10 gram tersebut. Jadi nanti mungkin teman-teman boleh men-trial ya, masing-masing boleh men-trial mulai dari 3 kali 5 gram dulu boleh, habis itu ditingkatkan ke 3 kali 10 gram, habis itu nanti baru ditingkatkan lagi ke 3 kali 15 gram. Tapi tetap dikombinasi dengan obat diabetesnya, tidak boleh langsung dilepas karena tubuh Anda sudah bertahun-tahun menyesuaikan diri dengan obat diabetes, tergantung dengan obat diabetes tersebut. Jadi tidak boleh langsung diubah begitu aja. Oke? Oke, terima kasih dok. Sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, ini mungkin ada testimoni dari Pak Budi. Tadi yang menanyakan tentang alergi pilek ya tiap pagi. Mungkin Pak Budi boleh Pak dinyalakan mikrofonnya. Kita sharing aja nih Pak. Dan juga Pak tentang pasiennya ya, biar mungkin Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa mendengarkan langsung, nggak lewat chat Pak. Halo Pak Budi. Wah nih Pak Budi. Halo, malam Pak Budi. Halo, apa kabar? Baik Pak Budi, apa malam. kabar? Ya. Malam Pak Budi. Ya baik. Malam juga Dok Linda. Ya, jadi gini, saya punya klien, emang juga udah lama, itu biasa alergi lah, kalau boleh dikatakan alergi terus, udah tahunan. Nah, kebetulan karena dia datang ke rumah saya bantu terapi, nah saya anjurkan bagaimana, coba saya bilang minum flavanol, cuman dia udah minum seminggu, dia bilang katanya belum reaksi. Bisa bilang, coba kalau Anda bilang Anda suka, saya bilang coba Anda campur aja dengan turmeric sama maca. Kebetulan saya punya, saya bilang. Nah, dia coba campur. Setelah kira-kira 2 minggu, 3 minggu kemudian, dia bilang mulai tidak kambuh lagi tiap pagi, gitu. Jadi akhirnya dia coba itu, makanya dia makan terus itu sekarang menjadi kebiasaan itu dia campur terus gitu. Dan itu juga bagus buat otot-ototnya. Ternyata dia bilang tadinya sendi-sendi ototnya kaku, sekarang menjadi lebih nyaman, lebih rileks lah gitu. Ya, jadi itu kira-kira untuk saya bagikan lah mungkin testimoni gitu. Ya, terima kasih Dok. Iya, terima kasih Pak Budi. Makasih, luar biasa. Pak Budi. Kami tunggu testimoni berikutnya ya Pak ya. Baik Dok. Beres, banyak Bu. Ya Pak. Baik. Kita lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya ya Dok. Ini ada dari Bapak Agus. Malam Dok, yang kemarin itu sekarang osteoporosis Dok, gimana selanjutnya? Saya tawarkan Cocoa Flavanol, masih belum mau. Dia sudah konsumsi obat dokter dan susu dari rumah sakit. Pendekatannya gimana untuk bisa saya sarankan pakai Cocoa Flavanol? Terima kasih Dok sebelumnya. Aduh, kalau ini sebenarnya lebih ke marketing ya. Ini direct ke saya sih Dok, Pak Agus.
Iya, kalau ini sih sebenarnya mungkin lebih bagus teman-teman legend yang menjawab sih ya, bagaimana Baik. cara pendekatannya ya. Oke, siap dok. Tapi sebetulnya nggak masalah ya Hmm. dok dengan keluhan-keluhan yang sudah disampaikan tadi yang tentang Nggak ada osteoporosis masalah ini. sih, justru malah bagus kan, dia kan sudah ada konsumsi juga susu gitu kan, itu malah justru bagus gitu dia mengkonsumsi combine dengan flavonol karena kan bisa semakin membantu penghantaran dari kandungan-kandungan kalsium dan vitamin D dari susunya tersebut bisa sampai ke tulangnya juga, dan juga kan bisa membantu juga untuk menekan gitu kan, menekan lemak atau kolesterol yang bawaan dari susunya tersebut supaya jangan juga jadi mengoksidasi gitu kan. Jadi bisa sekaligus menjaga dan juga memperlancar. Oke, terima kasih Dokter Winda. Ini ada pertanyaan dari Ibu Adelia. Mungkin sebetulnya sudah kita bahas tentang penyakit ini sudah kemarin ya dok ya. Mungkin nggak apa-apa kita ulang Ya. lagi. Ini ada dari Bu Adelia. Selamat malam dok. Apa flavanol bisa untuk penyakit stroke dan cara minumnya berapa kali sehari? Bisa untuk penyakit stroke. Kalau untuk stroke sih mirip juga sih ya seperti diabetes. Itu dianjurkan 3 kali 5 gram paling bagus minumnya. Tapi tetap dikombinasi dengan obat-obatan. Minumnya dibedakan waktunya ya, diminum 2 jam sebelum jadwal minum obat. Gitu. Oke, terima kasih dok. Dari Ibu Alis, ada pertanyaan dari klien saya. Gula darahnya naik, sembelit dan jerawatan semenjak minum flavanol. Dia lepas flavanol langsung sembelitnya lancar dan jerawat perlahan-lahan hilang. Itu bagaimana ya dok? Nah, itu mungkin bisa macam-macam sih ya. Bisa faktor detoksifikasi sih bisa juga. Biasanya sih karena faktor detoksifikasi sih seperti itu. Karena kan di dalam kandungan flavanol ini juga kan ada antioksidannya tadi ya. Gitu. Biasanya reaksi antioksidan itu memang dia akan melepas apa sih namanya racun-racun, ditambah lagi kan flavanol ini juga dia meningkatkan metabolisme lemak. Jadi sehingga terjadi pelepasan lemak dari lemak-lemak yang disimpan. Padahal lemak yang disimpan itu merupakan adalah tempatnya atau ya tempatnya untuk simpan racun gitu. Jadi mungkin bisa jadi karena itulah jadi mulai terasa ada sembelit, jadi jerawatan. Sebenarnya itu suatu proses detox. Sebenarnya sih justru sesuatu yang bagus ya, karena kan lagi ngeluarin racun. Jadi sih kalau boleh sih sebenarnya kalau bisa tetap dilanjutkan flavanolnya. Jadi supaya justru dia bisa lebih bersih tubuhnya. Gitu. Tapi mungkin kalau tidak begitu nyaman, boleh dosisnya diatur, jangan terlalu sering minumnya gitu kan. Minumnya cukup sekali aja sehari supaya nggak terlalu agresif banget proses detoksifikasinya. Terus diimbangi juga dengan banyak minum air putih seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Winda jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini dari Bapak Alwan. Dok, kalau gagal ginjal apakah tidak apa-apa untuk minum air lebih banyak? Karena kalau kebanyakan minum air nanti sering pipis terus-menerus. Gimana tuh? Biasanya pasien dengan gagal ginjal itu sudah ada batasan untuk konsumsi air putih konsumsi air ya gitu ya, sudah ada pembatasan. Jadi harus dikontrol antara asupannya dengan yang keluarnya gitu. Asalkan dia banyak kencing sih sebenarnya nggak ada masalah, justru dia minum lebih banyak. Yang berbahaya itu adalah kalau dia justru nggak kencing. Jadi kalau untuk orang yang sudah mengalami gagal ginjal itu justru dia lebih sulit untuk kencing gitu. Jadi sebenarnya sih nggak ada masalah sih. Dengan catatan tadi memang pipisnya banyak ya, pipisnya juga banyak. Jadi dia boleh minum yang lebih banyak. Tapi kalau pipisnya kurang nggak boleh minumnya banyak. Kalau nggak nanti bisa bengkak. Oke, siap. Baik dok, terima kasih. Ini mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Ibu Anggrek ya. Tadi yang tentang kolesterol dan saraf kejepit. Tapi beliau alergi obat metil prednisolon, dok. Prednisolon. Ya, dan jadi badannya gatal-gatal juga. Itu bagaimana dok? Kan kita tidak tahu di dalam flavanol kan tidak ada metoprednisolon ya, karena kan memang bukan obat. Jadi sih sebenarnya sih tidak menyebabkan alergi sih. Cuman memang di dalam
Kocoflavanol itu ada efek antiinflamasi yang seperti metilprednisolon. Jadi dia bisa mendapatkan manfaat antiinflamasinya tanpa dapat efek alerginya gitu. Oke, siap dok. Dan ini pertanyaan selanjutnya dari Ibu Siska. Dok, kalau banyak konsumsi jus buah murni dalam jumlah banyak, misal 1 liter per hari akan membebani fungsi ginjal. Apakah akan membebani fungsi ginjal atau malah bagus untuk buah fungsi ginjal kita? Ya bagus dong, itu mah nggak masalah. Untuk ginjal ya malah bagus-bagus aja. Yang penting diimbangi juga dengan air putih, itu aja sih. Baik, nah ini ada pertanyaan dari Ibu Gladys. Apakah boleh minum flavanol sweet untuk penderita diabetes? Boleh, karena kan untuk yang sweet itu kita pakainya stevia, jadi memang lebih aman juga untuk yang menderita diabetes gitu. Jadi boleh-boleh aja. Tapi kalau bisa yang unsweet itu akan lebih bagus lagi sih. Oke, terima kasih dok. Ini ada pertanyaan dari Ibu Yanti. Selamat malam dok, maaf saya mau tanya kalau asam urat bolehkah minum flavanol dan dosisnya berapa dokter Winda? Terima kasih. Boleh asam urat minum flavanol, tapi tidak berefek ya. Dalam artian itu bukan menjadi fokus utamanya gitu untuk asam urat. Sorry, ini saya agak nggak enak nih. Oke. Ini saya kayak double-double ya suaranya. Halo dok. Halo. Oke, ulang lagi ya. Oke. Halo. Oke, kedengeran ya? Ya, sudah jelas dok. Oke. Nah, jadi kalau kocoflavanol itu sih sebenarnya dia kan bukan merupakan nutrisi yang untuk ini ya, untuk asam urat ya, untuk mengatasi asam urat. Jadi itu bukan menjadi fokus utamanya, tapi memang bisa memberi efek sih. Dalam artian dia bisa, karena ada efek antiinflamasinya itu bisa mengurangi peradangan akibat dari asam urat. Dan juga dengan vasodilatasi itu juga dengan pembuluh darah yang lebih besar, itu akan memperlancar alirannya juga. Sehingga asam urat itu bisa terbuang dengan lebih lancar, seperti itu. Jadi, secara tidak langsung bisa berefek juga untuk asam urat, tapi tidak signifikan dan bukan berarti begitu kita konsumsi flavanol itu pasti langsung asam urat turun. Belum tentu ya. Bisa aja dia lagi ngerjain yang lain gitu, belum ke sana dulu bisa aja. Jadi jangan terlalu itu menjadi minum ini aja ini pasti langsung turun, bukan ya. Karena bukan untuk itu ya. Oke, halo dok. Ya, kedengaran ya? Iya, ya, sudah. Oke, pertanyaan selanjutnya berarti ya dok ya. Ini dari Ibu atau Bapak Patria. Assalamualaikum dokter, kalau saya mau menurunkan berat badan 15 kilo itu dalam berapa bulan kalau saya minum flavanol? Nah, ini juga sama Pak, itu kita tidak ada ukurannya ya, akan berapa lama bisa turun dengan flavanol. Kan kembali lagi juga dengan gaya hidup Bapak sendiri. Asupannya seperti apa? Bapak ada olahraganya atau enggak? Nah, seperti itu. Jadi kita juga nggak bisa hanya dengan flavanol aja langsung turun, karena flavanol itu bukan obat diet gitu. Oke, baik dok. Ini sebetulnya ada testimoni ya yang di-share oleh Bapak Leo Jadi. Mungkin bisa langsung Pak disampaikan, dinyalakan mikrofonnya supaya bisa berbagi secara langsung. Halo Pak Leo Jadi, boleh Pak di-sharing? Wah, belum muncul nih Pak Leonya. Halo Pak Leo. Oh, nah ini. Selamat malam. Selamat malam Pak Leo, silakan Pak. Ya Bu, maaf. Saya gelap lagi dari sinyal. Iya, nggak apa-apa, silakan. Ya, halo. Ya, terdengar Pak. Ya, sudah terdengar ya suaranya Pak. Halo. Ya, Halo. halo Pak. Halo Pak. Halo Pak Leo. Halo.
Halo Pak Leo. Oh, mungkin sinyalnya Pak Leo ya. Oke, saya bacakan aja. Jadi Pak Leo jadi ini mau berbagi pengalaman yang sedang dalam program diet. Ternyata minum flavanol 2 kali sehari dan rutin tiap pagi jogging. Dalam 15 hari berat badannya turun 3 kilo dan perut buncitnya mulai mengecil. Wah, ini luar biasa. Seharusnya Pak Leo bisa cerita langsung sih ya. Cuman mungkin ada kendala di sinyal. Jadi saya bacakan saja. Tapi luar biasa ya ternyata untuk diet. Tapi memang harus diimbangi juga dengan olahraga mungkin ya dok ya. Betul. Harus olahraga. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya. Oh, dari Pak Sodikin lagi. Selamat malam Dokter Winda. Mau saya tanya kembali tentang flavanol. Apakah aman diminum oleh ibu hamil dan menyusui? Dan amankah buat anak-anak di bawah umur 2 tahun? Nah, kalau untuk ibu hamil dan menyusui, itu sih sebenarnya sih boleh-boleh aja ya. Kalau ibu menyusui boleh. Kalau ibu hamil itu dia lebih ke butuh perhatian khusus. Karena kan ibu hamil itu juga kita harus agak tricky ya dengan sirkulasi darahnya. Jangan terlalu sempit juga, tapi jangan juga terlalu longgar gitu ya. Jadi untuk ibu hamil boleh konsumsi flavanol, tapi jangan lebih dari 5 gram sehari. Jadi lebih sedikit ya dosisnya ya, jangan seperti yang kita yang normal biasa seperti itu. Dan kalau untuk yang anak-anak di bawah umur 2 tahun, basically juga sih boleh-boleh aja, tapi diperhatikan juga apakah pencernaannya sudah cukup kompatibel untuk bisa menyerap baik. Lebih ke situ daripada nanti kita kasih tapi sia-sia juga kan sayang ya, seperti itu. Dan juga belum lagi rasanya kan belum tentu cocok. Oke, baik dokter, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Husin. Dokter mau tanya, pasien dengan nefrokalsinosis di kedua ginjal, umurnya 57 tahun, beratnya 48 kilo, berapa batas volume air yang boleh diminum per hari? Lalu berat badan dikontrol setiap pagi sesudah buang air kecil. Berapa perbedaan berat yang diperbolehkan dalam 1 hari tersebut, dok? Oke, kalau untuk batas volume air yang boleh diminum per hari, sebenarnya ada hitungannya ya. Nanti ada kalkulasinya sendiri. Itu biasanya kurang lebih tuh sekitar berapa ratus mililiter gitu. Itu ada rumusnya lah ya. Seperti itu. Nah, cuman memang itu akan, kenapa perlu dikontrol setiap pagi sesudah buang air kecil? Karena untuk memperhitungkan adanya cairan yang pengaruh cairan terhadap berat badan. Dari situ juga akan terpengaruh karena belum tentu semua asupan yang masuk itu keluar lewat urin. Bisa juga dia akan masuk ke terpendam, apa bilangnya ya? Benar, terpendam di area-area bagian tubuh yang lain gitu, seperti di persendian, di kaki, di tangan, atau bahkan di volume kantong di jantungnya. Makanya itu biasanya berat badannya dikontrol setiap pagi sesudah buang air kecil. Just in case ada jumlah yang masuk itu justru masih lebih besar dibandingkan jumlah yang keluar. Berarti ada potensi penyimpanan cairan di dalam area dalam tubuh, dan itu kan bisa beresiko pembengkakan. Nah, jadi biasanya ada kontrol di sana, gitu ya. Jadi kalau lalu berapa perbedaan berat yang diperbolehkan dalam 1 hari tersebut, sebenarnya harusnya justru malah nggak boleh berbeda ya. Seharusnya tidak boleh berbeda malah. Jadi kalau seandainya ada perbedaan, itu langsung terjadi pembatasan kepada asupan lagi. Asupan cairannya jadi lebih dibatasi lagi kalau seperti itu, supaya jangan semakin membengkak. Karena ternyata ginjalnya itu gagal dalam mengeluarkan cairan. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya, tambahan sedikit. Jadi sebenarnya boleh. harus persis ya. Jadi ibarat kata, contoh cairan yang diperbolehkan masuk itu adalah 600 mili, keluar pun itu harus 600. Kalau pada saat pagi hari nanti dia dicek, buang air kecil kan dia akan diukur tuh jumlah cairan air kecil, buang air kecilnya itu urinnya itu dia berapa liter, berapa mililiter. Masuk 600, ternyata yang keluar itu tidak sampai 600. Nah, itu berarti ada potensi pengendapan di area di dalam tubuh.
Nah, kalau seperti itu harus diperhitungkan. Berarti asupan yang untuk hari itu harus dikurangi dari selisih tersebut. Karena kalau enggak nanti bisa semakin mengendap. Dan sekaligus dia untuk mengevaluasi dari fungsi ginjalnya juga. Oke, baik. Terima kasih Dokter Winda. Mungkin Bapak Ibu semuanya yang masih ingin bertanya boleh di sisa waktunya bisa melalui kolom chat ataupun dinyalakan mikrofonnya. Terima kasih ya Dok tadi ya. Dok, kenapa? Ini ada satu nih yang direct Boleh. message ke aku. Silakan. Dokter, tadi dokter ini kayak Ibu Gema kali ya, Ibu Gema Faizin. Dokter, tadi dokter mengatakan kalau yang diabetes, kenapa boleh minum yang sweet dok? Karena mengandung gulanya apa? Oh ya, jadi kalau untuk yang sweet, cocoa flavanol yang sweet, itu kita pakainya itu kebetulan memang pakainya stevia. Jadi itu dia jauh lebih low kalori ya. Jadi masih lebih aman untuk teman-teman yang mengalami diabetes, seperti itu. Oke, terima kasih dok. Baik, sambil menunggu atau mungkin pertanyaan sudah ya, mungkin waktunya karena sudah mepet, mungkin di lain kesempatan nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti Bapak Ibu semua bisa mengikuti Zoom-nya di hari Kamis ataupun juga datang nanti di seminarnya Dr. Winda secara offline di Warung Sunda Kedoya. Itu kita lumayan besar kapasitasnya ya, tidak seperti ya di kantor, ini bisa mencapai 40 peserta. Jadi Ibu dan Bapak semuanya bisa langsung datang ke Warung Sunda di Jalan Panjang. Nanti biasa seminarnya pukul 2 siang, seperti itu. Dan juga mungkin saya sampaikan juga nanti jangan lupa jika ingin mendengar presentasi tentang bisnis FHI di seminar Bisnis Talk dengan Bapak Ari Agung Wahono hari Minggu melalui Zoom juga jamnya jam 8 malam. Nanti Bapak Ibu semua jangan sampai ketinggalan nih. Kita kan pengen sehat badan kita juga harus sehat dompetnya juga ya. Jadi bisa dengarkan langsung juga untuk presentasi bisnisnya. Bapak Ibu semua juga jangan lupa untuk subscribe YouTube dan juga follow Instagram dan juga Facebook dari FHI. Untuk Instagramnya ada Forever Healthy ID, untuk Facebook dan YouTube-nya ada Forever Healthy Indonesia. Jangan lupa di sana juga akan ada di-share video dan juga informasi dari FHI seperti itu. Mungkin ada yang ingin disampaikan? Ada Bapak Yomil ya? Bentar. Boleh ya Pak? Ya boleh nanya satu. Boleh. Ini kebetulan Boleh, Pak. dengerin Zoom terus ada satu yang kita Bu yang dia bilang dia baru saja minum flavanol 1 sendok makan tapi baru dicicip sedikit belum dihabiskan sekali langsung pusing 7 keliling dia bilang gitu. Nggak bisa bangun segala macam. Itu saya nggak bisa jawab dok. Gimana cara menjawabnya dok? Dia ada masalah kesehatan apa enggak? Nggak tahu. Dia cuma bilang dia nggak ada vertigo. Dia cuma baru menyicipi doang pahit terus dia nggak mau minum terus dia katanya vertigo. Dia bilang nggak masuk akal sih. Nggak tahu lah. Kan nggak ngerti. Itu sebenarnya kalau itu sih biasanya lebih ke psikis sih Pak. Biasanya lebih ke psikis karena rasa pahitnya. Jadi biasanya jadi seperti itu. Biasanya saya lebih ke situ. Karena harusnya dengan hanya menyicip saja sih nggak ada efek apa-apa ya. Itu masih sedikit banget gitu. Dia lebih ke psikis sih kalau itu. Oke. Yang pasti punya sakit lambung itu Bu. Oh ya. Bagaimana bisa Pak? jadi, tapi lambung juga nggak terlalu sih Pak, karena kalau seandainya katanya cuma nyicip aja ya, nggak secepat itu begini, sih reaksi. Maksudnya begini dok, ini kan ada masalah psikis. Ya, lambung itu berhubungan dengan kekhawatiran dan kecemasan. Jadi begitu dia minum, karena dia minum, istilahnya minum itu khawatir cemas, otomatis oksigennya tidak masuk ke otak, ya kan? Otomatis dia terjadi vertigo gitu.
Ya, Iya, itu sering saya alami, jadi saya alami juga dengan klien-klien saya gitu. betul. Jadi itu kalau itu berarti sebenarnya dia udah mulai vertigo duluan sih sebelum minum ini flavanolnya ya. Betul. Baik. Terima kasih jawabannya Dr. Winda, Pak Budi, terima kasih. Ya, baik. Sama-sama Pak Jamil. Terima kasih juga Pak Yaumil. Baik, kalau begitu kita sudah ada di penghujung acara Zoom pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih Dr. Winda sudah bersedia untuk menjadi pembicara Sama-sama. di Zoom pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semuanya sudah hadir di Zoom ini. Semoga Bapak Ibu semuanya sehat dan sukses selalu. Terima kasih, sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Selamat beristirahat semuanya. Terima kasih semuanya. Thank you Dr. Winda. Thank you semuanya. Terima kasih Dr. Winda. Very much. Thank you. Terima kasih Dr. Winda. Bye-bye. Sama-sama. Terima kasih ya. Terima kasih ya semuanya. Masih Dok. Good night. Ya, selamat istirahat semua.